Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azama kita fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para masyayikh, ingkang kula mulyakaken Ketua Pengurus Madrasah Sanawiyah Pak Haji Sumarsono MA. Jadi itu Pak Kiai, saya Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Bu Utara, Kepala MA Pembangunan Pak Eko, Usul ya, belum hadir, dan seluruh wakil kepala baik Sanawiyah maupun Aliyah dan seluruh dewan guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat hadir mengikuti acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes Sanawiyah Aliyah ini menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj. Sebab apa? Peringatan Isra Mi'raj itu merupakan hadiah terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa seperti ini, bisa hebat, bisa mulia seperti sekarang ini karena kita memiliki Nabi yang hebat. Betul? Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, tapi besok di akhirat mlebu swargane dhisik dhewe. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kehebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah cuman 12 tahun lebih sedikit. Berhasil tuntas. Nabiullah Nuh itu diutus oleh Allah selama 900 tahun lebih. Tidak berhasil menauhidkan umatnya, kaumnya tidak berhasil. Kurang dari 100. Itu berdakwah lebih dari 900 tahun. Anaknya kafir juga. Kanan itu kafir. Makanya ada pisan-pisan kafir. Ini kafir penuh PPNU. Saya juga penuh. Saya ini penuh. Kamu belum lahir, saya juga penuh. Saya ketua penuh cabang Kabupaten Lamongan. Saya jadi ketua penuh tahun 81-83. Mungkin ibuku belum lahir. 81-83 saya sudah penuh. Dan sekarang kita berkategori penuh di PPNU, besok jadi presiden. Itu. Sekolah sini ini sekolahan Barokai manfaati.
Saya ini juga sanawiyah ini. Saya ini jadi ketua OSIS sanawiyah. Setelah dari sanawiyah, Sanawiyah Pembangunan. Ketua OSIS juga ya alhamdulillah takkan dari dapat doang. Yang pernah jadi wakil ketua DPR Lamongan itu Kiai Haji Abdul Aziz Kairi. Lulusan sanawiyah, lulusan aliyah Pembangunan. Ketua DPR Lamongan. Waktu itu Kiai Haji Abdul Salam. Lulusan aliyah Pembangunan. Di sekolah ini berkah. Sekolah ini kulit bumi ini barokah. Sing sekolah dokono ya barokah. Aku tidak tahu sekolah menjobo jurusan aliyah Kunturi yo dadi wakil bupati. Barokah. Kamu harus bangga dengan sekolahmu. Meskipun berdiri sanawiyah aliyah, sanawiyah aliyah, sanawiyah ma'arif tetap eksis. Keblok. Mantan Ketua DPR Kabupaten Lamongan Pak Haji Makin Abbas itu lulusan PGA ini yang sebelumnya itu sanawiyah, sebelum sanawiyah itu PGA, terus PGA 6 tahun yang sekarang aliyah Pembangunan. Jadi Ketua DPR Lamongan. Sekarang menjadi anggota DPR tingkat 1 Jawa Timur. Aja dikira sekolah sanawiyah itu jadi apa? Jadi apa iso gitu ya. Anak-anak sekalian, kembali saya sampaikan, kita jadi hebat, kita jadi luar biasa, itu karena memiliki guru yang luar biasa. Guru-guru ini luar biasa semua. Guru-guru luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hebat karena apa? Memiliki guru hebat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan bisa menjadi hebat karena dididik oleh guru-guru yang hebat. Dan hadiah Rasulullah karena kehebatannya, karena menjadi Habibullah. Saya akan membuka rahasia sebelum ini, tapi doang. Sebelum bumi ini diisi oleh bangsa manusia yang terbuat dari tanah. Kita semua ini terbuat dari beledoan. Bumi ini diisi oleh bangsa jin. Tetapi karena dia disuruh meramut bumi ini tidak mampu, terjadi bunuh-membunuh, akhirnya oleh Allah di kiamat nanti. Kiamat yang pertama itu adalah kiamat membumi, hanguskan yang menempati bumi pada saat itu. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kiamat yang pertama itu, Allah akan menciptakan makhluk lagi yang paling sempurna sebelum Allah memenuhi hajatnya itu mengumpulkan para malaikat.
masuk di dalam golongan malaikat itu. Di situ ono yang malaikat itu, yono iblis. Iblis itu penggede malaikat pada saat itu. Dia khaizidun jannah sebagai juru kunci surga. Jadi iblis itu sebelum namanya iblis itu bernama Azazil. Iblis itu di dalam kitab-kitab itu disebutkan namanya itu ada 8. Di langit nomor 1 namanya Azazil, nomor 2 At-Taqi, Al-Arif, sampai terus terakhir itu iblis, orang yang paling durhaka. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan Allah mengumpulkan para malaikat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu sudah tahu. Ketika Tuhanmu bersabda, berfirman lil malaikati kepada para malaikat, masuk di dalam malaikat itu adalah iblis. Kenapa? Iblis itu sebelum menjadi iblis itu namanya Azazil. Azazil ini sebagai gurunya malaikat itu selama 8.000 tahun. 8.000 tahun jadi guru ini malaikat. Saking hebatnya iblis. Jadi guru ini bangsa jin itu selama 7.000 tahun. Total 15.000 tahun. Sementara kehidupan manusia mulai Nabi Adam sampai dengan Adam Jordan, Adam bojone Imul 100 tahun. Itu belum ada 7.000 tahun mau dipukul oleh Allah. Ini iblis. Makanya udah macam-macam karo iblis. Dia pengalaman, dia cerdas, dia hebat, mahir, macam-macam tipu dayanya. Ketika Allah berfirman seperti itu, malaikat yang asli itu mendingan menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku bima. Ngapunten Gusti, napa panjenengan itu badhe menciptakan makhluk sing suka gawe pertumpahan darah, gawe kerusakan di muka bumi. Iblis jawab malaikat sing sijine ini, wa nahnu nusabbihu. Iki siji malaikat sing golongan malaikat sing pertama itu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku bima. Iblis jawab sebagai malaikat waktu itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sementara kami Gusti sing maca tasbih, sing maca tahmid, sing nyucikaken dhateng panjenengan, lan nyucikaken dhateng panjenengan. Iki ana ilmu greget. Kula niku lho sing paling apik karepe iblis itu ngono. Ini keluhan makhluk terhadap Khalik, gak level. Keluhannya seorang hamba kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijawab enteng karo Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan itu udah ngerti apa? Sing ngerti aku kata Allah. Ini iblis ini sudah mulai rasis ya. Ngelompok-ngelompokno sing paling mulia aku. Kolak tadi min nar wa khalaq tahu min tin. Jadi kan sudah rasis ini. Ya Allah, Engkau menciptakan aku dari api, sementara Engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi wong sing rasis, wong sing nganggep api dhewe, nganggep sing lain itu kafir. Jadi golongan iblis ini. Awas. Sekarang banyak orang yang nganggep ibadah paling apik, paling sunnah, paling mengikuti Rasulullah. Yang lain dianggap kafir semua. Itu iblis yang berupa manusia. Ya Pak. Hati-hati saya hati meniru.
Jangan anggap diri kita ini yang paling bagus, yang paling baik, yang lain dianggap tidak baik. Ini bahaya. Ini Allah yang paling tidak suka. Akhirnya makhluk yang pertama kali diusir dari surga adalah Azazil yang sekarang jadi iblis. Allahumma shalli ala Muhammad. Iblis hatinya tidak disucikan oleh Allah sehingga dia memiliki rasa sombong, takabur, merasa paling hebat diri. Beda dengan Rasulullah, umur 7 tahun dioperasi. Itu si Iyadine, ikan hatinya dari kesyirikan, ya, hasud, takabur, ini dibersihkan semua diisi dengan ilmu, hikmah, cahaya keimanan dimasukkan semua ke dalam hati dia. Makanya ketika beliau Isra dan Mi'raj, saya singkat, beliau setelah Isra di malam hari, kemudian naik ke langit. Ini maaf, ini mukjizat, ya, ini urusan mukjizat. Tak kena dipikir. Kalau kita ini kita rasiokan, Mi'raj Kanjeng Nabi, kalau Isra masih bisa, tetapi kalau Mi'raj di luar nalar otak manusia. Nabi itu numpak pesawat dengan kecepatan cahaya. Itu nyampe ke Sidratul Muntaha, balik maneh nanggone bumi itu dari 500.000 tahun cahaya. Naik ke langit nomor 1, ini perjalanan rohaninya beliau ketemu Nabi Adam. Nomor 2 Nabi Isa, Nabi nomor 4 Nabi nomor 5 Nabi Harun, nomor 6 Nabi Musa, nomor 7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa dilihat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sama dengan Ka'bah yang ada di bumi. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafi para malaikat yang saat itu merasa berdosa, merasa dosa, protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, itu merasa dosa. Akhirnya minta dibuatkan Allah itu tempat pertobatan itu, yaitu dibuatkan Baitul Ma'mur. Setiap hari tidak kurang dari 70 malaikat yang tawaf di situ. Setelah selesai tawaf, keluar tidak akan bisa kembali lagi, terus sampai hari kiamat. Ganti malaikat ketemu lewat Baitul Ma'mur. Sidratul Muntaha, tapal batas langit 1 sampai 7, naik lagi dan bisa. Malaikat Jibril sudah berhenti, tidak bisa naik. Naik ke alam malakut, alam malaikat, alam jabarut, munggah, alam lahut, alam dahut, itu juga bukan makhluk, itu sudah tidak bisa digambarkan. Ini kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kalau kita simpulkan sekarang, Nabi itu diperjalankan seperti itu, dituduhno kaya ngono iku karena hidup di akhir zaman yang nanti umatnya itu akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Kendaraan sekarang ini sudah mulai dirintis, kendaraan mobil apa? Listrik. Ya, mobil listrik. Ngurangi bensin. Ini bensin, ini mobil bensin yang durung tuku, saiki wis mobil listrik. Sekarang kita masuk revolusi industri yang keempat, 4.0. Yo. Saya tidak pernah membayangkan bahwa zaman sekarang saya masih menemui zaman kepingin sate, tekan tombol, tut sate 20 suduk. Antarkan ke sini. Tunggu Bapak 10 menit. Belum ditekon. Sate 20. Iku nunggone pol pasar online Lamongan. Ya, kamu di tengah jalan nggak bawa apa-apa, nggak bawa kendaraan apa, tekal, grab, grid, tekol. Grab ya.
Ono maneh ojol. Ojek online, ya. Ini kita masuk dalam revolusi industri yang keempat 4.0. Semuanya serba digital. KTP elektrik, ya. SIM elektrik. Terus apa mana ya? Sertifikat elektrik. Vaksin, ya. Kamu bujui misalnya, Pak saya sudah vaksin. Mana sekarang aplikasi? Belum. Kalau tidak punya, bohong. Kenapa? Kalau belum pernah vaksin, ojo ngomong sudah pernah vaksin, itu pidana. Konangan, kamu swab, kamu katakan sudah swab, tapi ternyata belum. Kenapa? Sudah masuk, tuh HP itu. Ini abad digital. Beda sekarang ini di Jepang ini sudah mulai revolusi industri yang kelima, 5.0. Serba robot. Ya, sing nunggu toko robot, sing nunggu dalan itu dari polisi kalau robot. Pemuda-pemudi Jepang itu jarang yang kawin. Mergo banyak robot yang cantik-cantik, banyak robot yang ganteng-ganteng. Kamu banyak model Korea, model Arab, bisa. Golekan di Jepang itu di Jawa itu ya iso kemenya. Jawa ini ngono barang. Itu negara sing gak duwe syariat kayak Islam, gak dosa-dosaan ini itu enggak ada, sehingga dia bebas. Makanya Rasulullah ditunjukkan bahwa Muhammad umatmu itu seperti itu. Jadi terus. Sekarang ini mulai booming tahfidz Quran, hafalan Quran. Semua sekolahan itu ada tahfidz. Biar ngerasa Bis amma itu hafal petung surat itu mulai kul biro itu ya wes tapi sekarang semuanya pakai tahfidz Quran. Sini semua tahfidz Quran ya minimal apa? 30. Kemarin belum jam di pemerintah Kabupaten Lamongan akan dari untuk program beasiswa siapapun yang hafal 30 juz itu akan mendapatkan beasiswa S1, S2 baik negeri swasta di dalam maupun di luar negeri. Ya kalau 30 juz, Pak saya lihat kita 30. Ya tetap kenal sama di berkah. Jadi jawab. Jadi untuk mulai program tahun ini, jadi itu 30 juz, ya 30 juz dapat beasiswa apa? Kuliah S1, S2 baik di negeri swasta maupun di luar negeri. Mungkin dulu nih kakakmu atau siapa tonggomu yang sudah hafal Quran 30 juz nanti betul-betul ada pentaskan dari LBTQ yang mengatakan ini benar-benar hafal 30 juz. Saya harapkan para lia-lia Lamongan ini juga ada yang hafal 30 juz sehingga kedepannya akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa itu. Karena sekalian begini kita jadi bahas umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan yang seperti ini memang apa rahasia bumi ini akan terus dibuka ya. Isi bumi akan dikeluarkan semua di zaman akhir itu. Kecerdasan manusia di zaman akhir akan melebihi manusia-manusia yang sebelumnya ya. Dijadikan surga dunia ini dari swarga supaya wong-wong ini padha lali akhirat. Ini kita bersyukur bahwa di sana Alia Ma'arif ini masih menjaga ya tradisi lama, menjaga kesantunan. Jika Jokoyo yang saya sebutkan tadi Azazil yang dulunya itu malaikat. Kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan iblis itu Azazil itu sebelum diusir oleh Allah itu kulitnya itu halus mengkilap kayak kuku, wajahnya cemlorot buantek. Tapi ketika dilaknat oleh Allah dia menjadi bungkuk begini, kepalanya itu modot kayak unta ngono. Ya. Kalau berjalan itu kecil. Di dunianya sudah disiksa oleh Allah. Karena apa? Kesombongannya. Banyak kita itu jangan sombong.
sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah satu, kesombongan, yang kedua, hasud. Nah, hasud itu siapa? Kalau ada orang lain itu punya kenikmatan, dia hatinya sakit, itu hasud yang paling dibenci oleh Allah. Ini yang menyebabkan. Kalau dosa yang lain, dosa kemaksiatan itu insya Allah masih diampuni oleh Allah. Gak sepiro. Tapi kalau dosa takabur, dosa hasud, itu biasa endingnya, akhirnya itu adalah ulul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat iblis, sifat takabur, sifat hasud, sifat yang merasa diri kita ini besar. Itu harus cepat-cepat kita hilangkan. Tak dongano kabeh tekan kene iki, semoga umure kabeh. Sehat walafiat. Rezekine akeh. Dadi wong sugih kabeh. Dadi wong pangkat kabeh. Tak dongano sing nyaur utane kabeh. Umpama kok nyaur ngono dibalikno karo sing utane. Umpama kok diterima dibalikno separo alhamdulillah. Mulai semoga kita tekun sebagai murid, sebagai santri, tugas kita bukan apa-apa, hanya belajar. Tugas guru bukan untuk minterno muridnya, tapi hanya transformasi ilmu. Urusan dia mau pinter atau tidak pinter itu urusan guru. Supaya apa? Kalau guru kepingin dadekno muridnya pinter, itu bukan urusan guru pinter murid itu. Sing urusan pinterno murid, pinterno siswa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai guru, ngulang. Ya wis ngulang, urusan pinter gak pinter itu urusan Allah. Zaman kiai-kiai dulu ngulangi kok enak. Tapi santrinya jadi berdasarkan keikhlasannya. Itu yang bisa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yashba' wa min da'watin la yusma'u laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma ya latif uhdina fi tayyibil asir fa illa tayyibul asir عليك يسير نسألك اليسر واليسر في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر أمورنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر اللهم حسن مقاصدنا اللهم سهل مرادنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami sampaikan jazakumullah khairan jazaa.